Petugas datang membawakan segelas air kepada pemuda itu, yang kemudian menceritakan kejadian yang telah menimpanya, sementara HP-nya sudah lama dimatikan. "Jadi begitu, Pak," jelasnya dengan napas yang masih menggebu-gebu. Sementara itu waktu telah menunjukkan pukul 2:40 dini hari. "Untung aja di sini ada pos polisi, Dek. Kalau tidak, saya nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kamu. Lagi pula ngapain Adik ambil HP? Bukannya lari saja." Belum saja pertanyaan dijawab, ia kembali melanjutkan. "Makanya, Dek, lain kali jangan pulang terlalu larut. Bahaya. Yang pulang siang hari aja bisa jadi target kejahatan, apalagi yang pulang malam. Malam itu rawan kejahatan, Dek," ujar petugas Parubaya itu menasehati. Kemudian dia diinterogasi. Suasana menjadi hening setelah Asa selesai diinterogasi. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Setelah merasa cukup tenang, Asa pamit hendak meninggalkan pos polisi tersebut. "Bisa antarkan saya nggak, Pak? Saya masih takut dengan kejadian tadi. Takutnya ibu saya khawatir kalau saya nggak pulang-pulang," ujarnya dengan wajah ngeri. "Kenapa nggak besok aja, Dek? Atau ada telepon orang tua suruh jemput kemari. Lagi pula jaraknya sudah tidak terlalu jauh kan, Dek, dari sini?" "Sudah, Pak, tapi nomornya nggak bisa dihubungi," keluhnya. "Aduh, sayang sekali ya, Dek. Motor yang ada di depan itu bensinnya udah habis, Dek. Besok pagi adik baru bisa saya antar." Petugas itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Adik tenang aja, preman-preman tadi nggak akan berani membunuh adik. Mereka memang sudah sering berkeliaran di sekitar sini, tapi nggak pernah berani lewat pos ini. Jadi saya bisa jamin kalau adik akan aman-aman saja. Adik bisa pulang dengan tenang, percaya dengan Bapak," usul si petugas dengan penuh keyakinan. Tepat pada pukul 3:15 dini hari, Asa memberanikan diri pamit setelah selesai mengisi baterai ponselnya. Petugas pos ikut menemaninya sampai ujung pertigaan. Dari sini, ia kemudian berjalan sendirian sambil menenteng tas hitam dan alma mater hijaunya. Selang beberapa lama setelah ia menyalakan ponsel, panggilan kembali masuk dan itu dari bundanya. "Halo? Halo Asa, gimana kabar kamu, Nak? Kamu baik-baik aja kan, sayang? Posisi kamu sudah di mana sekarang? Bunda khawatir sekali kamu kenapa-kenapa. Bunda telah lapor polisi soal kejadian tadi." Asa dapat membaca bahwa bundanya sangat khawatir. Bahkan bunda berkata, ia sempat pingsan karena HP-nya nggak bisa dihubungi beberapa kali. "Bunda tenang aja, tadi ada polisi kok yang udah nyelamatin Asa." Ia kemudian menceritakan apa yang dikatakan oleh petugas tadi kepada sang bunda dengan penuh antusias. "Loh, sejak kapan di jalan pakai mata pos polisi?" Asa langsung melonjak mendengar pertanyaan sang bunda. Ia pun menjelaskan, namun sepengetahuan bundanya di jalan itu tak pernah ada pos polisi atau hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sejak dulu, jalanan itu sangat sepi dan hanya ada hutan. Memang 2 tahun lalu, pihak kepolisian berencana membangun pos, tetapi tidak jadi karena beberapa alasan. Bahkan sangat jarang ada orang yang melintas. Jantungnya kembali berdebar mengetahui semua itu. Sekujur tubuhnya gemetar dan kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, pundaknya terasa berat seperti ada yang menepuk. Ia melihat pundaknya yang sebelah kanan dan persis tangan yang begitu kasar dan lebar telah menempel. Asa lalu mengeluh kesakitan karena pundaknya bagai ditekan benda keras. Tangan itu terlepas dengan sendirinya. "Ya ampun, Nak, kamu kenapa?" Bundanya mulai panik mendengar Asa merintih. Asa pun berbalik badan. Apa yang dilihatnya sangat mengagetkan. Sosok pria berbadan besar dan kekar telah berdiri dengan kepala berdarah. Jantungnya semakin melonjak ketika ia tahu bahwa pria itu adalah orang yang hampir menusuknya tadi. Raut muka pria kekar itu sangat bengis. Napasnya berat. Ia mulai mengeram. "Mau kemana sekarang kau, Nak?" Ternyata menyeringai sambil menatap dalam-dalam ke mata anak itu. "Sudah aku katakan padamu bahwa kau gak akan lolos. Malam ini adalah malam terakhir kau melihat cahaya bulan,"
ujar suara di belakang pria itu yang telah berdiri tegak sambil menenteng parang sementara kawannya yang gondrong membawa gergaji. "Larilah, selama kau masih bisa," tawar si pria botak sambil tersenyum diiringi pandangan tajam. Karena panik tanpa berpikir panjang, ia pun berlari tak tentu arah dan masuk ke dalam hutan. Asa terus berlari dengan HP yang masih tersambung panggilan. Ia tak menghiraukan suara bundanya lagi dan terus berlari dari ketiga orang itu. Sesampainya di tengah hutan, ia menemukan sebuah gubuk tua yang sudah reot. Ia pun menoleh ke belakang, tak ada tanda-tanda para penjahat itu. Pemuda itu kemudian bersembunyi dalam gubuk tua itu. "Bunda, tolong bunda, tolong!" Bundanya dapat mendengar suara sang anak yang sangat ketakutan. Namun Asa tak dapat mendengar suara sang bunda karena gangguan sinyal. HP-nya ia dekatkan ke bibirnya. Dokter Sinta dapat mendengar dengan jelas ketakutan sang anak. "Bunda, mereka mengejar Asa lagi," ujarnya perlahan dengan suara yang hampir tak terdengar. Suara langkah kaki terdengar berkeliling di sekitar gubuk. "Cari dia sampai ketemu," seru salah satu dari mereka. Ya ampun, Tuhan, tolong selamatkan aku," pekiknya perlahan sambil meremas-remas ponsel dan tangannya. Keringat dingin sejak tadi sudah memenuhi wajah dan seluruh tubuh pemuda itu. Terdengar pintu gubuk yang dibuka paksa diiringi langkah berat beberapa sepatu menerobos ruangan gelap itu. Sementara cahaya senter menerobos setiap relung gubuk. Jantungnya semakin melonjak. Ia berusaha menahan jeritan dan napasnya yang memburu. Langkah sepatu itu terus berputar-putar di dekat peti tempat Asa bersembunyi. "Bunda, selamatkan Asa," keluhnya. Ia tak tahu apa yang bundanya lakukan, karena ia tak mendengar apa-apa selain beratnya langkah kaki ketiga orang yang mengejarnya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari ponsel yang sedang ia pegang. Ia segera mengecilkan volumenya sampai hampir tak terdengar. "Nak, di mana kamu sekarang?" tanya sang bunda. "Asa lagi sembunyi di peti bunda, tapi orang-orang itu masih berkeliling di sekitar petinya bun," bisiknya. "Tolong Asa bunda, tolong, mereka udah niat mau bunuh Asa sekarang," tangisnya. "Mereka udah pegang parang sama gergaji, mau potong kepala Asa," ia melanjutkan sambil mengintai keadaan dari lubang kecil di peti. Sementara langkah sepatu berlalu lalang di sekitar peti itu. "Kamu tenang nak, sebentar lagi ada polisi datang ke situ. Jangan keluar dari situ," seru Dokter Sinta. Anak itu tak tahu lagi harus bagaimana agar bisa lolos. Sementara setiap kali mendengar langkah sepatu itu mendekat, jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Langkah kaki mulai menjauh dari tempat itu satu persatu dan hilang tak terdengar lagi. Detak jantungnya perlahan-lahan mulai melambat. "Suaranya udah gak ada bunda, kayaknya mereka udah pergi." Suaranya terdengar sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Bundanya sangat senang mendengar apa yang Asa sampaikan. Namun, kesenangan itu tak bertahan lama, karena suara sepatu itu kembali mendekat dan memasuki gubuk mengarah ke peti. Dan tiba-tiba terhenti. Beberapa saat, suasana menjadi hening. Asa kemudian terdiam dan segera mematikan layar HP-nya. Beberapa saat kemudian, ia merasa badannya terangkat ke udara bersama dengan peti itu, yang kemudian dibanting ke lantai oleh si pria pendiam. Asa berteriak kesakitan karena peti itu dibanting dengan sangat keras hingga hancur. Pemuda itu berusaha untuk bangkit. Ketika ia berbalik, ketiga pria kekar tersebut sudah berdiri tegak berdampingan menghadap dirinya dengan seringai licik mereka. Parang dan gergaji sudah berada di tangan dua orang. Sementara pria yang satunya lagi hanya berdiam sambil menyeringai disertai tatapan tajam. "Bunda, tolong selamatkan aku. Ya ampun. Apa yang sebenarnya kalian inginkan?" pekik pemuda itu. Gemetar badannya sudah mulai lesu diiringi dengan tangis. Tolong jangan bunuh aku. Tolong," pintanya. Ketika orang itu diam mematung dengan seringai yang tampak sangat menyeramkan. Ponsel masih menyala dan tersambung panggilan kepada si bunda. Pria botak itu mulai mengangkat parangnya tinggi-tinggi
Sementara itu wajah Asad diselimuti oleh kepanikan. Pria itu mulai mengucapkan parang ke arahnya. Ya ampun, Panggilan pun terputus. Sekitar pukul 3:40 dini hari, 3 orang terlihat mendatangi pos polisi di Jalan Pakem dengan pakaian yang berlumpuran darah. Satu persatu mereka memasuki ruangan dan duduk di kursi yang telah disediakan di depan meja petugas. Bagaimana? Kalian sudah bereskan? Tanya petugas itu. Sudah bos, jawab seorang pria kekar berkepala botak. Bagaimana dengan bagian-bagiannya? Kami juga sudah bereskan, dan semua dalam kondisi sangat baik. Bagus, puji sang petugas. Ia pun melanjutkan. Kalau begitu, kau hubungi dokter Sinta, katakan padanya bahwa kita sudah menemukan pendonor ginjal untuk suaminya. Dan jangan lupa, bagian yang lain kalian simpan, karena itu harganya mahal. Ia terdiam sejenak lalu menatap ketiga orang itu. Satu hal lagi John, kemana kau buang sisa badannya? Tanyanya kepada pria pendiam. Sudah saya giling bos, untuk jadikan daging bakso di warung kita, jawab pria itu dengan wajah yang datar. Bosnya hanya mengangguk mendengar apa yang ia katakan.